Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Natim calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Sampang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah. Pada video kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1. Apakah pendidikan dan pengajaran sama? Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas? Murid bagaikan kertas kosong yang harus diisi dengan tulisan-tulisan baik. Oleh seorang guru, murid akan mengalami perubahan perilaku dengan cara sering dinasehati dan diarahkan oleh guru. Murid adalah individu yang ingin merasakan proses pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang berpusat pada murid menjadikan murid sebagai subjek bukan objek. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, hanya mentransfer materi, tanpa memperhatikan apa yang diinginkan murid. Kedua, hanya menilai aspek kognitif dan psikomotor, tanpa memperhatikan perilaku pada murid. Ketiga, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran, tidak memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada murid. Keempat, ketuntasan pembelajaran diukur dengan KKM. Di mana KKM sebagai penentu dari sebuah ketercapaian pembelajaran. Dan kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa dasar pendidikan, yang pertama, adalah menuntun. Maksudnya pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Yang kedua adalah kodrat anak yaitu merdeka dan bermain, maksudnya secara lahir dan batin mampu bersandar dengan kekuatan sendiri atau mandiri. Ketiga adalah, pendidikan yang berpihak pada anak artinya bahwa, guru dengan tulus dan ikhlas membimbing muridnya. Yang keempat, anak bukan tabula rasa, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Karena anak lahir dengan kekuatan kodratnya sendiri-sendiri, tugas guru adalah menebali garis samar agar dapat memperbaiki lakunya. Yang kelima adalah, budi pekerti. Budi pekerti atau karakter, merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak. Sehingga menimbulkan semangat, guru harus menanamkan budi pekerti yang baik, agar siswa tidak membahayakan dirinya sendiri dan mampu menjadi manusia yang beradab. Pembelajaran yang saya lakukan, sesudah mempelajari modul 1.1, yaitu melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif dan psikomotorik saja, namun juga memperhatikan aspek afektif spiritual, sosial, dan budaya. Hal ini agar terwujudnya murid yang memiliki kemampuan di bidang pengetahuan atau intelektual dan juga memiliki budi pekerti yang luhur. Pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya, di mana murid digambarkan sebagai planet yang orbit pada matahari dalam garisnya masing-masing dan setiap planet berevolusi dengan kecepatan yang berbeda-beda, namun tak pernah berhenti bergerak. Berpihak pada murid, merupakan cara yang bisa dilakukan oleh guru adalah, dengan memberikan kemerdekaan dalam belajar, guru harus bisa memfasilitasi keberagaman murid dari segi kesiapan belajar dan gaya belajar murid, kemudian berpikir kreatif inovatif untuk mengembangkan ide sesuai dengan minat dan bakatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.